Kenapa Amirul Mukminin menjadikan Madinah ibu kota negara sekaligus ibu kota fatwa dan fiqih? Ketika Rasulullah SAW wafat, Madinah telah menjelma sebagai ibu kota umat Islam dan sekaligus pusat pemerintahannya. Rasulullah telah membentuk umat yang akan dikenal sebagai sebaik-baiknya umat. Posisi Madinah pun semakin prestisius di kawasan semenanjung Arabia. Dan seiring meluasnya wilayah umat Islam yang menjangkau kawasan pelosok di Persia, Syria, dan Afrika Utara, Madinah adalah metropolitan paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Sebagai kota yang dihuni oleh sebaik-baiknya umat, Madinah tidak bisa disamakan dengan kota-kota lainnya. Masyarakat Madinah tidaklah sama dengan masyarakat lainnya. Madinah dihuni oleh para sahabat, berinteraksi langsung dengan Rasulullah, menghadiri majelis Rasulullah, dan mengadukan permasalahan mereka kepada Rasulullah. Ketika sosok yang terjaga dari kesalahan ini tutup usia, Madinah memiliki para sahabat yang sangat mumpuni dalam pemahaman Al-Quran. Memasuki masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, era perluasan wilayah dimulai. Perluasan ini bukanlah demi ambisi kekuasaan, harta benda, atau kemasyhuran, tetapi semata-mata demi menyebarkan ajaran ilahiyah. Pertemuan dengan kepercayaan baru tidak terelakkan. Berbagai ajaran, tradisi, adat istiadat kini menjadi tantangan baru umat Islam. Para sahabat harus menjawab tantangan baru ini. Namun, dengan tingkat keilmuan yang berbeda, sudut pandang, informasi hadis yang tidak sama, menyebabkan seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan hukum atau mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Hal inilah yang kemudian membuat pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Madinah dijadikan pusat fatwa dan fiqih. Pada masa awal setelah dilantik sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab memerintahkan para sahabat untuk tetap tinggal di Madinah. Perkecualian adalah mereka yang mendapatkan tugas di luar Arabia, seperti Abu Ubaidah, Amr bin Ash, Khalid bin Walid, dan lain-lain. Para sahabat yang tinggal di Madinah ini akan menjadi rekan musyawarah atau konsultasi bagi Amirul Mukminin. Sebagai pemimpin tertinggi umat Islam, Amirul Mukminin menginginkan agar para sahabat bisa membantunya dalam mengelola umat, meminta pertolongan dengan ilmu mereka. Amirul Mukminin sangat percaya pada keikhlasan para sahabat. Beliau meminta arahan dengan pendapat-pendapat serta kesepakatan para sahabat. Keilmuan para sahabat ini masih tetap berada di Madinah. Para sahabat yang menjadi ahli fiqih berjumlah sekitar 130-an orang. Di antara para sahabat ini, yang paling banyak berfatwa ada 7 orang, yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah binti Abu Bakar, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Banyak fatwa-fatwa yang lahir dari 7 orang sahabat ini, sehingga Abu Muhammad bin Hazm berkata, fatwa setiap orang dari mereka dapat dikumpulkan menjadi sebuah kitab yang besar. Kebijakan yang dilakukan Amirul Mukminin berhasil membuat Madinah sebagai rumah fiqih, ilmu, sekaligus tempat tinggal ahli pendapat dan musyawarah. Salah satu keberhasilan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Suatu ketika, Ibnu Abbas menyampaikan sebuah peristiwa yang terjadi ketika beliau bersama Abdurrahman bin Auf dan Amirul Mukminin sedang melaksanakan ibadah haji. Ibnu Abbas berkata, "Aku sedang berada di rumah Abdurrahman bin Auf di Mina. Saat itu beliau sedang melaksanakan prosesi haji terakhir bersama Amirul Mukminin. Setelah prosesi haji itu selesai, Abdurrahman bin Auf datang dan berkata kepadaku, apakah kamu melihat ada seseorang datang kepada Amirul Mukminin hari ini? Tidak, aku tidak melihatnya. Hari ini ada seseorang datang kepada Amirul Mukminin dan berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah pendapatmu ketika seseorang berkata, seandainya Umar telah mati, aku telah membayat seseorang demi Allah, baiat Abu Bakar hanyalah merupakan suatu kekeliruan hingga akhir kepemimpinannya. Amirul Mukminin sangat marah dan kemudian berkata, sungguh aku insya Allah akan berdiri pada sore hari di tengah orang-orang, memberi peringatan kepada mereka akan adanya orang-orang yang akan merampas urusan-urusan mereka. Aku kemudian berkata kepada Amirul Mukminin, tidak wahai Amirul Mukminin, jangan lakukan itu, karena musim haji akan mengumpulkan rakyat jelata dan orang banyak. Mereka orang-orang yang akan mengalahkan kedekatanmu ketika engkau berdiri di depan semua orang. Aku khawatir, ketika engkau berdiri di depan khalayak ramai, engkau akan mengucapkan sesuatu yang bisa memecah belah persatuan. Mereka tidak akan menyadarinya dan tidak meletakkan ucapan engkau pada tempatnya.
Perlahanlah, tunggu sampai engkau tiba di Madinah, karena sesungguhnya Madinah rumah hijrah dan sunnah. Dengan demikian, engkau dapat menyelesaikan urusanmu bersama dengan ahli fiqih dan sahabat. Engkau bisa mengatakan apa yang akan engkau katakan dengan tegas, karena para ulama akan memperhatikan ucapan engkau dengan seksama dan meletakkannya pada tempatnya. Engkau benar, wahai Abdurrahman. Demi Allah, insya Allah, aku akan melakukan hal itu pertama kali aku sampai di Madinah. Keputusan Amirul Mukminin berdasarkan nasihat Abdurrahman bin Auf menunjukkan bahwa betapa penduduk Madinah memiliki keistimewaan dalam hal keilmuan. Saat itu, Madinah telah membangun lembaga-lembaga pendidikan. Amirul Mukminin sendiri berperan penting dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan itu. Para murid yang menimba ilmu di lembaga pendidikan ini nantinya sebagian akan dikirim oleh Amirul Mukminin ke wilayah-wilayah penaklukan, mengajar bangsa-bangsa yang baru saja masuk Islam. Lembaga-lembaga pendidikan di Madinah inilah yang memiliki pengaruh penting dalam penyebaran Islam di kawasan yang ditaklukkan. Pengaruh ini nantinya akan mewarnai munculnya lembaga-lembaga pendidikan di Basrah, Kufah, Damaskus, Yerusalem, Fustat, dan Alexandria. Madinah saat itu menjadi pusat keilmuan umat Islam. Banyak musafir yang berdatangan dari berbagai tempat ke Madinah untuk belajar. Madinah menjadi solusi pada masa itu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umat. Ibnu Mas'ud, sahabat yang dikenal paling alim di Irak, pernah memberikan sebuah fatwa. Kemudian, beliau datang ke Madinah dan bertemu para sahabat lainnya untuk fatwa yang telah beliau keluarkan. Ketika para sahabat menolak fatwa tersebut, maka Ibnu Mas'ud pun membatalkan fatwanya. Pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beberapa sahabat telah diutus untuk menjadi hakim sekaligus pengajar. Sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Al-Yaman, Ammar bin Yasir, Imran bin Hushain, Salman Al-Farisi, dan beberapa orang lainnya telah berangkat ke Irak atau sisi barat Persia. Sahabat lainnya seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Ibnu bin Ka'ab, Muhammad bin Maslamah, Zaid bin Thabit pernah diutus ke Syria. Sosok sahabat yang berperan penting dalam menumbuhkan tradisi keilmuan di Madinah adalah Zaid bin Thabit. Beliau adalah sahabat yang ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan teks-teks Al-Quran. Beliau juga sosok yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penulis firman-firman Allah. Amirul Mukminin secara khusus meminta Zaid bin Thabit untuk tetap tinggal di Madinah untuk memberikan fatwa dan sekaligus memimpin lembaga pendidikan. Seorang sahabat bernama Hamid bin Al-Aswad pernah berkata, penduduk Madinah tidak mengikuti suatu pendapat setelah Zaid bin Thabit berpendapat. Zaid bin Thabit merupakan sahabat yang dianugerahi Allah kemampuan menghafal yang kuat. Amir bin Asi Sya'bi berkata, Zaid unggul dari orang lain pada dua hal, yaitu ilmu faraid dan Al-Quran. Ilmu faraid merupakan ilmu yang membagi harta secara fikih dan hitungan. Hukum ilmu ini dalam Islam bersifat fardhu kifayah, yaitu jika ada orang yang cukup untuk melaksanakannya, maka menjadi sunnah bagi lainnya. Tentang keilmuan Zaid bin Thabit ini, Rasulullah bersabda, orang yang paling paham tentang faraid di antara kalian adalah Zaid. Pada masa-masa tersebut, keilmuan penduduk Madinah telah menjadi standar keunggulan di tempat-tempat lainnya. Amr bin Dinar, seorang penduduk Mekah, pernah berkata, kami masih berbeda pendapat dan saling berdebat, sampai kemudian Atha bin Abi Rabah pergi ke Madinah. Ketika dia pulang dari Madinah, tampaklah keutamaannya bagi kami. Di antara sebab-sebab melimpahnya khazanah keilmuan di Madinah pada masa Amirul Mukminin adalah pribadi dari Umar bin Khattab itu sendiri yang penuh ilham. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, sungguh, di antara kaum-kaum sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapatkan ilham. Apabila ada salah satu dari umatku yang mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.